Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyani Nuraisyah dengan akhiran NIM 006 dari kelas PAI A1 angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktekkan terjemahan Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz pada surah Ali Imran ayat 148. Sebelum kita ke metode tamyiznya, kita baca terlebih dahulu surah Ali Imran secara keseluruhan. Setelah itu kita baca per kata. Setelah itu kita identifikasi bersama-sama. Kita identifikasi tentang isim, fi'il, dan huruf menggunakan metode tamyiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawabi al-akhirah. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Oke, sudah kita baca secara keseluruhan dan juga perkatanya. Kita langsung saja kepada identifikasi setiap kata, isim, fi'il, atau huruf. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama-tama kita akan mengidentifikasi kata fa'atahumu. Nah, kata fa'atahumu ini terdiri dari 3 kata, yaitu pertama adalah fa, ata, dan hum. Oke, kita identifikasi yang pertama yaitu huruf fa. Fa merupakan isim, fi'il, atau huruf. Fa merupakan huruf. Nah, karena huruf kita pakai simbol lingkaran. Jadi setiap kata yang merupakan huruf kita lingkari. Fa merupakan huruf. Huruf itu ada saudaranya, yaitu huruf saudaranya aftu pada kolom 13 pada metode tamyiz. Nah, agar kita tidak lupa dan kita tetap mengingatnya, kita tulis bahwa fa merupakan saudaranya aftu pada kolom 13. Kita tulis kolom 13 di atasnya. Oke, kelihatan ya karena nggak bisa di zoom. Oke, 13. Nah, agar kita semakin mengingat dan juga menghafal, kita bisa menggunakan metode tamyiz ini itu dengan melakukan kolom-kolomnya. Nah, jadi pada kolom 13 yaitu huruf-huruf aftu, kita akan menyanyikannya atau kita akan melakukannya agar kita lebih mudah mengingat dan juga menghafal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wa aufa amma thumma bal hatta lakin wa aufa amma thumma bal hatta lakin. Sekali lagi. Wa aufa amma thumma bal hatta lakin wa aufa amma thumma bal hatta lakin.
Oke, sudah kita identifikasi bahwa fa itu merupakan huruf saudaranya atfu pada kolom 13. Kemudian kata atahumu. Nah, ini ata bukan huruf. Jadi sudah pasti adalah hal yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas, tidak kita bahas sekarang. Hum merupakan huruf. Nah, karena ini huruf, maka kita akan lingkari. Hum merupakan huruf yang saudaranya banyak. Karena apa? Karena hum ada pada 2 kolom di metode tamyiz. Di mana yaitu ada di kolom domir 24 dan juga ada pada domir kolom 25. Seperti biasa, kita tulis kode kolomnya di atas lingkarannya. 24,25. Nah, karena ini ada 2 kolom, kita bisa nyanyikan salah satu saja seperti yang tadi agar kita lebih menghafal dan mudah mengingatnya. Kita nyanyikan yang pada kolom 24, domir 24. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, sudah. Selanjutnya kata Allahu. Yang jelas kata Allahu bukan huruf. Maka dari itu tidak usah dipikirkan dan tidak akan dibahas pada saat ini. Lanjut, thawaba. Ini juga bukan huruf dan pasti yang lainnya. Kita akan bahas nanti. Ad-dunya juga bukan huruf, maka sudah pasti yang lainnya juga. Kita akan bahas nanti. Lanjut, kata wa husna terdiri dari kata wa dan juga husna. Kata wa merupakan huruf yang saudaranya ada banyak. Karena apa? Kata wa atau huruf wa ada pada 2 kolom, yaitu diantaranya bijari kolom 1 dan juga aftu kolom 13. Seperti biasa, kalau wa merupakan huruf, maka huruf wa kita lingkari dan kita beri kode wa ada di kolom mana, yaitu ada pada kolom bijari 1 dan juga pada kolom aftu 13. Kita bisa juga menyanyikan kembali seperti yang awal tadi, yaitu kolom 13. Biar makin mengingat dan juga makin hafal kolom 13, yaitu kolom huruf aftu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufa amma thumma bal hatta lakin wa aufa amma thumma bal hatta lakin. Oke, lanjut ke kata husna. Husna bukan huruf. Maka dari itu sudah pasti yang lainnya dan kita bahas nanti. Selanjutnya thawabi juga bukan huruf, sudah pasti yang lainnya kita bahas nanti. Setelah itu al-akhirah.
juga sudah pasti bukan huruf, maka pasti yang lainnya kita akan bahas nanti. Lanjut kata wallahu, terdiri dari kedua kata yaitu wa dan juga Allahu. Wa di sini seperti wa yang di kata wa husna, yaitu wa merupakan huruf yang saudaranya banyak dan ada pada dua kolom, di antaranya kolom bijari yaitu kolom 1 dan juga kolom 13 yaitu kolom aftu. Seperti biasa, jangan lupa kita lingkari untuk menjadi pembeda yang mana nanti huruf, mana fiil dan juga mana isim. Ini kolom 1 bijari dan juga kolom aftu 13. Lanjut kata Allahu, sama seperti Allahu di awal, sudah pasti bukan huruf, pasti yang lainnya kita bahas nanti. Selanjutnya kata yuhibbu. Yuhibbu juga sudah pasti bukan huruf, pasti yang lainnya kita akan bahas nanti. Yang terakhir, al-muhsinina. Ini juga sudah jelas dan sudah pasti bahwa bukan huruf, pasti yang lainnya. Setelah ini kita akan bahas semua yang sudah saya bilang tadi akan bahas nanti. Setelah ini kita bahas. Jadi sudah jelas ya, al-muhsinina itu bukan huruf, pasti yang lainnya. Oke, sudah selesai pada peridentifikasian huruf di surah Ali Imran ayat 148. Selanjutnya kita akan identifikasi lagi, yaitu yang pertama, jangan lupa fa. Kita ulang dari awal ya, kita identifikasi dari awal lagi. Fa merupakan huruf yang saudaranya ataf atau atfu pada kolom 13. Sudah kita nyanyikan berulang-ulang juga ya tadi ya. Semoga kalian bisa cepat mengingat dan juga cepat menghafal. Terus kata atahumu, ata itu terdiri dari dua kata. Iya, memang terdiri dari dua kata, ata dan hum. Yang mana hum sendiri merupakan huruf yang sudah kita identifikasi ada pada kolom domir 24 dan juga kolom 25. Dan ata ini kalau kita lihat juga tidak termasuk ciri-ciri dari isim. Nanti saya taruh, kalian bisa baca ciri-ciri isimnya itu apa saja. Kalau menurut metode tamyiz, ciri-ciri isim itu ada 8. Jadi, kalau ini bukan huruf dan juga bukan isim, maka sudah pasti ini fi'il. Ata bukan huruf, bukan isim, sudah pasti fi'il. Oke, kata fa'atahumu sudah teridentifikasi. Allahu, kata Allahu juga ini merupakan isim juga. Karena apa? Karena dalam kata Allahu di sini, kalau kita lihat itu sebenarnya ada ciri-ciri isim yang berawalan dengan al, yaitu di sini. Nah, karena ada ciri-ciri isimnya, maka kita kasih penandaan. Kalau huruf dengan lingkaran, maka jika isim kita kasih penandaan garis. Namun, ada pengecualian jika kata Allahu itu merupakan isim alam, yang mana isim alam ini memang
dikhususkan kepada zat yang paling agung, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kata thawaba, nah ini juga bukan huruf dan ini merupakan isim, karena ciri-cirinya itu ada pada ciri-ciri isim yang terakhir, yaitu kata majmu'. Mengapa kata majmu'? Karena ini merupakan susunan idhofah kepada kata setelahnya, yaitu kata ad-dunya. Nah, kata ad-dunya juga bukan huruf. Kita bisa lihat juga di sini, ad-dunya sangat jelas sekali bahwa ciri-ciri isimnya adalah diawali dengan al. Oh ya, yang thawaba jangan lupa dikasih garis. Nah, ad-dunya kenapa merupakan isim? Karena diawali al. Diawali dengan al yang merupakan ciri-ciri isim. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa thawaba ini bisa menjadi isim dan masuk kepada ciri-ciri isim? Karena ini merupakan susunan idhofah. Thawaba merupakan mudhofnya dan ad-dunya merupakan mudhof ilaihnya. Jadi thawaba ini menjadi isim karena kata majmu' dan menjadi susunan idhofah yang mana dia posisinya adalah mudhof. Mungkin agar lebih jelas apa saja ciri-ciri isim yang saya bilang ada 8, kita bisa pakai nyanyian lagi atau pakai lagu. Jadi agar kita mudah lebih menghafal, mudah lebih mengingat. Mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng lagi ya. Oh ya, ini bisa kalian baca, ciri-ciri isimnya ada 8. Jadi sambil menyanyi, kalian juga bisa melihat gambarnya di sini agar gampang untuk mengikuti. Ciri-ciri isim ada 8, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan dengan a, berawalan mamimu, berawalan dengan al, berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi menunjukkan nama, berwazan fa'ilun kata majmu' itu yang terakhir. Kata majmu' itu yang terakhir. Ini bisa diulang ya, karena cukup banyak. Kita ulang sekali lagi sebelum kita lanjut. Ciri-ciri isim ada 8, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan dengan al, berawalan mamimu, berawalan dengan al, berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi menunjukkan nama, berwazan fa'ilun kata majmu' itu yang terakhir. Kata majmu' itu yang terakhir. Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya yaitu wahusna. Wahusna. Wa merupakan huruf yang saudaranya banyak. Ada pada saudaranya bijari pada kolom 1 dan juga saudaranya atfu pada kolom 13. Sudah kita lingkari sebagai penandaan bahwa wa adalah huruf. Selanjutnya kata husna, bukan huruf, sudah pasti yang lainnya. Thawabi
sama halnya seperti kata sawaba di sini. Maka sawabi juga merupakan isim yang ciri-cirinya sawabi. Mohon maaf saya kurang fokus. Nah, sawabi memang sama dengan sawaba, ada ciri-ciri isimnya yaitu kata majmu yang mana memposisikan dia sebagai mudhof pada mudhof ilaihnya yaitu al-akhirah. Nah, namun ada ciri-ciri isimnya lagi pada kata sawabi yang ini, yang mana tidak dipunya pada kata sawabah. Jika sawabah hanya mempunyai ciri-ciri isim karena dia mudhof atau susunan idhofah, jika sawabi dia juga susunan idhofah dan berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh yang mana sudah barusan kita nyanyikan bareng-bareng bahwa jika kata berakhiran dengan kasroh itu termasuk ciri-ciri isim yang 8. Maka dari itu sudah pasti kita kasih garis sebagai penandaan bahwa dia adalah isim. Al-akhirah apalagi sama halnya dengan kata ad-dunya, diawali dengan al dan posisinya dia menjadi mudhof ilaih dari kata sawabi. Maka tidak lupa kita juga kasih garis. Oke, kita sudah hampir selesai. Lanjut pada kata wallahu. Nah, kata wa sama ya seperti yang ini, bahwa wa merupakan huruf yang saudaranya ada pada bijari kolom 1 dan atfu pada kolom 13. Kata Allahu juga sama seperti yang di atas, bahwa Allahu merupakan ciri-ciri isim karena berawalan al, bisa kita garis. Namun terkhusus pada kata Allahu itu merupakan isim alam yang mana Allahu itu dikhususkan kepada zat yang paling agung, yaitu Tuhan kita, Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yuhibbu. Kata yuhibbu di sini bukan huruf dan juga bukan isim. Maka sama halnya pada kata ata, dia juga bukan huruf, juga bukan isim. Maka apa tadi? Fi'il. Nah, ata fi'il madi, sedangkan yuhibbu bukan huruf, bukan isim, tapi fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il mudhari'. Kemudian lanjut kepada kata al-muhsinina. Nah, al-muhsinina ini juga bukan huruf karena tidak kita tandai lingkaran, maka al-muhsinina sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah isim. Kenapa isim? Ciri-cirinya al-muhsinina diawali al, yang mana al merupakan ciri-ciri dari isim. Mungkin kita bisa nyanyikan lagi ciri-ciri isim sebelum kita selesaikan materi pada hari ini. Ciri-ciri isim ada 8, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan dengan al, berawalan mamim, berawalan dengan al,
berawalan mamimu, diawali awamilul ismi menunjukkan nama berwazan fa'ilun, kata majmu itu yang terakhir, kata majmu itu yang terakhir. Oke, cukup sampai di sini penjelasan pada surah Ali Imran ayat 148 menggunakan metode tamyiz. Semoga apa yang saya praktekkan, apa yang saya jelaskan, apa yang sudah saya lontarkan sedari tadi, penjelasan secara singkat, semoga bisa membawa barokah, manfaat, dan juga pemahaman walaupun sedikit bagi yang menonton. Oke, mungkin itu saja dari saya Rizkiani Nuraisyah. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau menonton video praktek metode tamyiz pada surah Ali Imran ayat 148. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan, entah itu pada pengucapan kalimat atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.